Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisa laporan keuangan untuk pertemuan pertama. Nah, analisa laporan keuangan sendiri adalah suatu evaluasi posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan. Di sini digunakan melalui laporan keuangan. Nah, akan berhubungan dengan akuntansi gitu ya. Jadi sebetulnya laporan keuangan ini bisa mencerminkan kondisi perusahaan seperti apa sih gitu ya. Kinerjanya, posisinya seperti apa gitu. Posisi keuangan perusahaan apakah sedang mengalami keuntungan yang besar atau tidak, atau bahkan mengalami kerugian misalnya seperti itu. Itu bisa dilihat melalui laporan keuangan. Kemudian kinerja, seberapa baik sih perusahaan tadi, seberapa produktif perusahaan tadi, berarti nanti bisa dilihat juga salah satunya dari laporan keuangan. Nah, ini dengan analisa maka kita bisa memahami kinerjanya sedang baik atau kinerjanya sedang menurun gitu ya. Nah, ini salah satu bagian yang bisa kita dapatkan dari proses analisa laporan keuangan. Kemudian menurut Bernstein pada tahun 1983, laporan keuangan ini juga bisa menjadi salah satu pendukung untuk mengambil keputusan gitu. Jadi ketika analisa laporan keuangan yang dihasilkan, laporannya adalah laporan yang baik misalnya perusahaan tadi, maka mungkin bisa dilakukan keputusan, misalnya keputusannya adalah membuat cabang usaha baru di wilayah lain karena ternyata laporan keuangan perusahaan ini selalu baik misalnya, sehingga kalaupun diperbesar bisa jadi akan lebih besar usahanya. Itu mungkin salah satu juga contoh untuk pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya menurut Halverd di sini memahami masalah serta peluang yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, kita bisa memahami di laporan keuangan ini ada masalah atau tidak gitu, atau justru mungkin terdapat peluang tidak di sana gitu. Nah, itu bisa dipahami melalui laporan keuangan. Misalnya ada permasalahan, ternyata selama ini biaya kita membengkak dari dari harga misalnya produk bahan mentah misalnya yang memang terlalu tinggi misalnya, atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran posisi keuangan suatu perusahaan. Tadi sudah di awal ya, ada gambaran untuk posisinya. Nah, ini jadi posisi keuangan ini juga penting. Perusahaan ini sebetulnya sedang kondisi untung atau rugi sih gitu ya. Nah, kalau posisi keuangan ini diketahui, maka perusahaan bisa melakukan tindakan yang memang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sedang dialami gitu. Dan ini bisa ketika diketahui secara cepat, maka tindakannya pun akan dilakukan bisa lebih cepat. Jadi lebih baik lagi. Selanjutnya laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi. Nah, di sini kalau kita pernah belajar mungkin di laporan keuangan di semester lalu, di semester sebelumnya kita juga pernah mendengar laporan laba rugi, neraca gitu dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah bagian dari
laporan keuangan. Nah, ini juga adalah hasil proses akuntansi. Nah, ini dapat digunakan untuk alat komunikasi data keuangan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Misalnya perusahaan membutuhkan dana gitu, maka dia mencari investor. Lain investor pun yang punya uang pasti membutuhkan objek untuk dia investasikan keuangannya, tetapi objek ini atau perusahaan ini yang akan diinvestkan uangnya ke dalam perusahaan tadi, maka harus jelas laporannya, laporan apa, maka dilihat laporan keuangannya gitu. Maka di sini sebagai alat komunikasi data gitu ya. Jadi ketika si investor melihat oh data keuangannya baik, data keuangannya hasilnya selalu menghasilkan keuntungan yang baik misalnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu juga pertimbangan investor tadi memberikan dananya untuk diinvestasikan. Baik, selanjutnya kegunaan dari analisa laporan keuangan, kita lihat yang pertama adalah dapat memberikan informasi yang lebih luas daripada laporan biasa, karena biasanya lebih detail lagi gitu loh, daripada hanya sebatas laporan biasa saja. Kemudian dapat mengetahui kesalahan dari laporan keuangan karena ini sudah dilakukan analisa. Nah, ketika diketahui kesalahan, maka secepatnya bisa dilakukan tindakan tadi ya. Selanjutnya mengetahui sifat hubungan dan dapat melahirkan model atau teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi atau peningkatan usaha. Nah, ini juga ketika kita tahu oh kemungkinan kita bisa misalnya tahun depan membuka cabang baru di kota lain misalnya, karena melihat laporan keuangan kita yang selalu positif misalnya. Itu pun bisa. Kemudian dapat mengetahui atau membongkar kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan ini pun kemungkinan salah bisa saja ada. Hubungannya dengan pihak internal maupun eksternal. Ya. Kemudian selanjutnya, nah pihak yang berkepentingan dengan data tadi siapa saja sih? Kita lihat yang pertama adalah pemilik perusahaan. Nah, sudah pasti pemilik akan selalu instan, dia akan selalu berkepentingan sekali melihat perusahaannya untuk selalu berkembang dan maju gitu. Maka dia akan mengecek yang paling utama adalah data-data keuangan atau laporan keuangan tadi. Nah, kemudian manajer perusahaan pun sama, dia akan mempertanggungjawabkan perusahaan yang dia pimpin ini kepada pemilik gitu ya, kepada komisaris atau bahkan kepada pemegang saham. Nah, para investor, nah ini pemegang saham tadi atau pemenanam modal sama juga ini juga berkepentingan. Kalau kita punya uang kita investasikan ya pasti kita pun akan dengan seksama memperhatikan kegiatan di perusahaan, terutama melalui data-data keuangan yang disampaikan oleh perusahaan tadi. Kemudian pemerintah, kantor pajak, karena setiap penghasilan usaha itu biasanya berhubungan juga dengan pajak yang diberikan kepada pemerintah, maka pemerintah sangat berkepentingan untuk mengetahui data-data keuangan perusahaan. Apakah pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan data keuangan perusahaan tadi gitu ya. Kemudian serikat pekerja perusahaan. Nah, ini pun sama, para buruh, para pekerja pasti ingin gajinya naik ya. Tapi kalau perusahaannya mengatakan, "Oh, kita belum bisa naik karena perusahaan masih stagnan," padahal
secara laporan keuangan untungnya tinggi gitu, ya bisa jadi dibohongin. Nah, ini juga punya kepentingan di sana. Kemudian kreditur atau pembeli pinjaman, biasanya berhubungan dengan kreditur, ini juga sama. Kemudian selanjutnya kurator. Nah, ini kalau hubungannya dengan kondisi pilot biasanya ya. Ini pengawas atau yang mengurus ya. Ya intinya dia mengawasi apakah perusahaan tadi misalnya yang pilot ini apa namanya, bisa nanti menutupi kewajiban perusahaan yang memang misalnya belum terbayar gitu. Maka harus ada pengawas. Di sini kurator atau pengawas ini akan eh, apa namanya, diberi kuasa saat pilot, biasanya seperti itu, agar ada pihak yang lebih independen. Baik, selanjutnya tujuan analisa laporan keuangan yang pertama adalah membantu dalam menilai posisi dan kinerja perusahaan. Tadi sudah ya, membantu menilai posisi dan kinerja perusahaan. Di awal kita sudah menjelaskan tadi, kita lewat membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja perusahaan yang bersangkutan di masa lalu atau perusahaan lain dan industri. Nah, ini juga penting, cukup penting, karena ketika kita bisa membandingkan kinerja perusahaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kita bisa tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Kalau tahun lalu ternyata eh, apa namanya, lebih tinggi dari tahun ini, berarti apa yang harus dilakukan, atau sebaliknya tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu, berarti apa yang harus dilakukan. Nah, itu sebagai apa namanya, pembanding. Atau bisa juga dengan perusahaan lain. Perusahaan lain juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur, karena mungkin bahkan misalnya perusahaan-perusahaan yang sama sejenis bisa jadi pesaing gitu ya. Ketika mereka keuangannya sehat, keuntungannya baik, nah sedangkan kita keuangannya tidak sehat, maka itu bisa menjadi apa namanya, bumerang bagi perusahaan, karena bisa jadi kalah nantinya dalam persaingan dengan perusahaan pesaing kita tadi. Kemudian selanjutnya membantu pemakaian laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga sudah dibahas tadi di awal. Jadi mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya ada beberapa keterbatasan dalam laporan keuangan ini. Yang pertama adalah laporan keuangan dibuat secara periodik, bersifat interim atau sementara ya, interim atau sementara, dan bukan laporan yang bersifat final. Jadi masih memungkinkan terjadi perubahan-perubahan ya, karena sifatnya yang tadi sementara. Kemudian itu adalah kelemahan yang pertama. Yang kedua adalah di sini laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti dan tetap. Tetapi sebenarnya penyusunan dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah gitu ya. Nah, bisa jadi ada perbedaan standar nilai gitu ya. Ada perubahan. Ya mungkin juga bisa terjadi semacam kondisi saat ini, terjadi inflasi misalnya. Kalau misalnya di tahun lalu kita membeli bakso satu mangkok misalnya 10.000, ternyata tahun ini sudah 12.000. Padahal sama-sama bakso satu mangkok. Nah, ternyata apa namanya, berbeda gitu. Nah, mungkin bisa terjadi seperti itu. Kemudian laporan keuangan disusun berdasarkan transaksi keuangan dengan nilai rupiah, waktu atau tanggal lalu tanpa memperhatikan daya beli uang yang semakin menurun. Itu sama juga ya, contoh tadi inflasi ya. Jadi kalau misalnya eh, daya belinya menurun, berarti harusnya Anda punya uang 10.000 bisa membeli tadi
bakso 1 mangkok, ternyata sekarang Anda punya uang 10.000, tidak bisa membeli bakso 1 mangkok gitu ya. Baksonya mungkin dikurangi baru bisa Anda diberikan, Anda membayar 10.000 gitu ya. Jadi ada, daya beli uang yang semakin menurun. Kemudian laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan uang, tapi mempengaruhi posisi dan keadaan perusahaan seperti prestasi dan reputasi perusahaan. Nah, ini sebenarnya kadang laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor di sini yang dapat dinyatakan dengan uang. Tapi intinya laporan keuangan ini bisa membantu gitu ya, membantu yang pertama mungkin prestasi, karena ketika dilaporkan keuangannya baik itu bisa menjadi prestasi tersendiri gitu ya. Dan reputasi perusahaan. Berarti apa namanya? Ketika perusahaan laporannya selalu baik, maka reputasi perusahaan ini terutama di mata investor misalnya, maka akan selalu terlihat baik, dan maka kemungkinan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik. Nah, kenapa seperti itu? Laporan keuangan ini adalah ringkasan transaksi keuangan. Jadi datanya tidak terperinci karena ringkasannya. Kemudian mungkin bisa jadi tidak asli karena mungkin sudah diolah sedemikian rupa gitu ya. Nah, sehingga kelihatannya baik gitu ya. Nah, karena itu maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan umum yang independen atau akuntan publik. Kenapa sih bisa tidak asli lagi ya? Bisa jadi perusahaan ingin membuat datanya agar pembayaran pajak tidak tinggi, maka dimanipulasi data keuangan tadi. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kadang ada ada satu sisi perusahaan-perusahaan yang memang bisa jadi oknum-oknum melakukan manipulasi data gitu ya. Sama halnya seperti kasus-kasus korupsi yang terjadi di para pejabat-pejabat tinggi negara, oknum-oknumnya ya. Oknum pejabat tinggi negara itu banyak juga mungkin berhubungan dengan manipulasi data ini gitu ya. Kalau di data misalnya datanya 4 triliun untuk pembangunan jalan misalnya, ternyata realisasinya hanya 2 triliun. Nah, sisanya ya itu yang dikorupsi mungkin. Itu contoh umum. Kemudian laporan keuangan supaya wajar dan tidak terjadi kesalahan seharusnya dilakukan oleh audit independen gitu. Maka perlu tadi akuntan publik gitu ya. Ya, terutama bagi perusahaan yang sudah TBK atau perusahaan go public. Kenapa sih terutama bagi perusahaan TBK ini? Karena perusahaan TBK ini yang sudah listing biasanya di bursa saham, dan kalau sudah listing di bursa saham jadi dananya milik umum gitu. Kenapa? Karena investornya banyak, siapa saja bisa investasi ke perusahaan tadi. Berarti perusahaan ini menggunakan dana masyarakat gitu. Maka penting untuk ada audit yang independen agar tidak terjadi tadi bisa jadi manipulasi karena ada oknum atau kesalahan dan lain sebagainya. Ini penting dilakukan. Baik, itu saja untuk materi di pertemuan pertama pada video kali ini. Saya memohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang sesuai, ada kesalahan, atau ada yang
tidak dimengerti oleh rekan-rekan semua, silahkan rekan-rekan semua untuk membaca juga dari sumber-sumber lain, untuk lebih aktif juga mencari informasi dari data-data lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.